Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para calon pengantin yang sangat berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi bekal bagi calon pengantin agar menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama yang perlu kita bangun adalah membangun keluarga sakinah. Perlu para catin ketahui tujuan untuk membangun keluarga sakinah adalah agar calon pasangan pengantin mampu menyelaraskan tujuan perkawinan dengan tujuan hidup mereka sebagai seorang muslim dan mampu bekerja sama mengelola keluarga sesuai dengan tujuan hidup mereka. Para catin yang kami hormati, bahwa ketika panjenengan nanti membangun sebuah keluarga, ada hal yang harus panjenengan fahami. Ada hal yang harus panjenengan ketahui. Di dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada hari itu, kata Allah, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki terhadap mereka apa yang dulu mereka lakukan. Dari sini hadirin, ketika panjenengan sudah melangsungkan sebuah janji akad nikah, maka saat itu juga sudah berlaku bahwa panjenengan bertanggung jawab sepenuhnya atas keluarga, yaitu istri dan anak-anak. Tetapi hal itu tidak hanya tanggung jawab suami saja di dalam keluarga, tetapi juga tanggung jawab istri. Para catin yang sangat berbahagia, perkawinan tidak melunturkan status melekat laki-laki dan perempuan sebagai hanya hamba Allah dan amanah melekat sebagai khalifah di bumi. Bahkan justru bagian dari pembuktian ketakwaan. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Fattaquwa fin nisa fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Hadirin para catin yang sangat berbahagia, ketika panjenengan melangsungkan ijab qabul, maka di situ tanggung jawab sepenuhnya akan istri dan anak-anak seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab panjenengan. Yang terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ketenangan jiwa, yaitu sakinah. Gambaran kondisi keluarga yang ideal di akhirat adalah gambaran sakinah yang hakiki. Kondisi tersebut hanya bisa diraih jika perkawinan dan keluarga selama di dunia juga dikelola dengan cara-cara yang menenangkan jiwa seluruh anggota keluarganya karena tidak bertentangan dengan jati diri dan amanah melekat sebagai manusia. Para catin yang kami hormati dan yang sangat berbahagia, bahwa harus kita pahami, kita sekalian di bumi sebagai hamba Allah ataupun Abdullah juga sekaligus khalifah fil ard. Apa artinya?
ketika kita menjadi hamba Allah, maka kita harus mengabdikan diri kita sepenuhnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, khalifah fil ard. Bagaimana kita mampu mengisi di dunia ini dengan hal-hal yang baik, baik bermanfaat bagi diri kita pribadi ataupun orang lain. Kemudian yang paling mulia di dunia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di dunia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Bagaimana orang yang paling bertakwa itu adalah yang mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini ketika panjenengan berkeluarga, mampu membina, mendidik keluarga panjenengan, istri-istri dan anak-anak kita sekalian. Perlu diketahui hadirin bahwa kita adalah sebagai makhluk baik secara fisik ataupun spiritual. Artinya secara fisik kita berinteraksi dengan orang lain, bersosial kepada orang lain, mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah kita mampu memberikan tauladan kepada diri kita pribadi terutama dan kepada orang lain. Jatin yang kami hormati, kita sekalian perlu tahu perbedaan makhluk yang berupa manusia dengan makhluk yang lainnya. Nilai tertinggi dari manusia adalah dimensi spiritual karena memiliki akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Ini yang menjadi nilai tertinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Untuk itu, panjenengan di dalam membina keluarga, menjadikan keluarga yang sakinah, gunakan pikiran dan hati. Gunakan pikiran dan hati untuk membina keluarga. Berpikir dengan jernih dan dengan perasaan yang tulus hanya semata-mata karena Allah. Suami dan istri ditentukan oleh sejauh mana mereka mendayagunakan akal dan hati untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi ini, termasuk di dalam rumah tangga. Para catin yang kami hormati, Allah juga berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, yakni untuk tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa bagi suami dan istri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, adalah diciptakannya dari diri kalian berpasang-pasangan. Agar untuk apa? Untuk ketenangan jiwa terhadap pasangan suami istri. Dan dia jadikan rasa cinta kasih di antara kalian. Sesungguhnya yang demikian tersebut adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para catin yang kami hormati, ketenangan jiwa, sakinah, suami dan istri bukan sekedar kenikmatan seksual yang hanya diperoleh jika keduanya membangun relasi atas dasar cinta. Bukan kekuasaan dan kepemilikan yang memberikan manfaat pada pihak yang mencintai, dan cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Ada 3 hal yang perlu kita pahami untuk menjadikan kita keluarga sakinah. Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Apa ketenangan jiwa itu?
adalah ketenangan antara suami istri yang satu saling sayang dan saling ridho atas apa yang dimiliki, atas apa kekurangan yang ada pada masing-masing suami dan istri. Artinya kenikmatan itu, ketenangan itu bukan hanya sekedar kenikmatan sosial. Kemudian yang kedua adalah memberikan manfaat kepada pihak yang mencintai, yaitu yang kita cintai, istri-istri kita ataupun suami-suami kita. Yang terakhir adalah memberikan manfaat kepada yang kita cintai. Hadirin para catin yang kami hormati, ada 5 pilar yang perlu dipahami oleh para calon pengantin. Yang pertama adalah suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan. Yakni dalam bahasa Arab dikatakan dengan zawat. Pergaulan dalam perkawinan disebut sebagai zawat, berpasangan. Suami istri itu laksana sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan. Keduanya penting saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-Quran, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ingat, pilar yang pertama adalah berpasangan. Suami istri tentunya berbeda antara kelamin. Jenis kelaminnya harus berbeda. Nggak mungkin kemudian berpasangan itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Harusnya bagaimana? Ya laki dengan perempuan. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang kedua, misakon walido. Ketika seorang suami mengucapkan ijab qabul, maka saat itu juga seorang laki-laki berjanji. Berjanji untuk apa? Berjanji untuk ngerumat istri-istri tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika ijab qabul itu tidak hanya yang hadir di situ ikut menyaksikan, tetapi para malaikat pun juga ikut menyaksikan janji suci itu, dan dinamakan di dalam Al-Quran dengan misakon itu. Perjanjian yang suci, kokoh, dan perjanjian yang amat suci. Janji suci, kokoh. Artinya keduanya diwajibkan menjaga ikatan itu dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa satu menjaga dengan erat, sementara yang lain melemahkannya. Ketika seorang suami mengucapkan qabul, saya terima ataupun qabiltu, maka keduanya harus saling menjaga agar pernikahan, perjanjian itu menjadi kuat selama-lamanya hingga akhir hayat. Yang ketiga, mu'asyarah bil ma'ruf. Ikatan perkawinan harus dipelihara dengan saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istrinya. Begitupun istri pada suami. Kata mu'asyarah bil ma'ruf di sini hadirin adalah bentuk kata kesalingan, sehingga perilaku yang bermartabat harus bersifat timbal balik, yakni suami kepada istri dan istri kepada suami. Artinya ketika istri membutuhkan suami, maka suami harus siap kapanpun dan dimanapun.
Demikian juga seorang suami ketika membutuhkan istri, maka kapanpun dimanapun jika harus siap. Tetapi hal ini tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Misalnya seorang suami menganjurkan, memerintahkan kepada istrinya harus dilaksanakan. Kecuali hal itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka seorang istri boleh menolak untuk tidak melakukan hal itu. Yang keempat, yang perlu diperhatikan adalah musyawarah. Sekecil apapun tindakan yang akan dilakukan, hendaknya harus disampaikan kepada istri ataupun suami. Ketika suami pulang agak terlambat, segera hubungi istri. Ataupun istri ketika ada kesibukan di mana dia harus pergi sementara, seharusnya dia di rumah, segera minimal menghubungi suaminya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya di sini hadirin musyawarah adalah dengan cara berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan masing-masing untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, suami istri meyakini bahwa ridho Allah pada mereka tergantung ridho suami ataupun istrinya. Bagaimana ini hadirin? Bahwa seorang suami dan istri harusnya saling meridhoi dengan kondisi masing-masing, baik pribadinya ataupun keluarganya. Kalau itu yang bisa dilakukan, insya Allah perjalanan panjenengan sebagai calon suami istri dan nanti akan menjadi suami istri akan tetap langgeng selamanya. Relasi suami istri bukan seperti lilin. Artinya bagaimana? Merelakan dirinya hancur untuk penerangan orang lain. Tidak seperti itu. Sakinah harmonis itu membahagiakan orang lain dan membahagiakan diri sendiri. Memberikan kebaikan kepada anggota keluarga dan kepada dirinya sendiri. Jangan menggunakan komunikasi batin, tetapi harus menggunakan komunikasi secara langsung. Sampaikan apapun, walaupun itu pedih, kepada pasangan kita. Karena yang pedih itu justru akan membuat baik bagi kita sekalian. Ikrar perkawinan, suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan suami istri adalah berpasangan. Kapanpun dimanapun seorang istri, seorang suami harus selalu berdua selamanya. Kalau itu hatta melakukan sholat berjamaah. Kalaupun tidak mampu melakukan sholat di masjid ataupun mushola, sholat di rumah dengan berjamaah. Insya Allah kalau itu dapat dilakukan, maka perkawinan kita akan langgeng selamanya. Dan suami istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh. Yang seperti kami sampaikan adalah misakon ghalidh. Suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat, yaitu muasyarah bil ma'ruf. Dan yang paling penting adalah musyawarah. Karena dengan musyawarah kita sekalian dapat menyelesaikan apapun. Dan kata lagi, jangan menggunakan bahasa batin. Gunakan bahasa-bahasa yang jelas. Walaupun itu pedih, walaupun itu pahit, sampaikan. Misalnya, kalaupun harus berhutang kepada hutang online, sampaikan apa adanya. Karena itu yang akan terjadi bila tidak disampaikan secara apa adanya. Banyak kasus yang terjadi.
sampai seorang istri harus membunuh suaminya karena suaminya menggunakan judi online. Ini yang sangat berbahaya. Ataupun justru istri yang melakukan hutang online. Ini juga sangat berbahaya. Maka sampaikan apapun yang pahit, sehingga kalau itu disampaikan dengan lugas dan jelas, insya Allah masing-masing pasangan kita pasti menerima adanya. Kemudian harus sama-sama ridho. Ridho, misalnya ada sesuatu yang terjadi pada masing-masing pasangan kita, kita harus ridho. Kita selesaikan secara bersama-sama. Akhirnya hadirin, yuk kita ciptakan keluarga sakinah yang berpondasi keadilan, yakni kesalingan dan keseimbangan antara suami istri. Jangan satu kepada yang lainnya lebih unggul. Entah itu unggul dalam keilmuannya ataupun unggul dalam hal gaji. Karena keilmuan dan gaji kalau kita tidak mampu memberikan manfaat baik kepada dirinya ataupun orang lain, itu pasti akan menyebabkan kita menjadi tidak baik. Maka misalnya salah satu di antara kita lebih tinggi gajinya, maka jangan memperlakukan pasangan yang lainnya seperti budak. Atau keilmuan kita salah satunya lebih tinggi, jangan memperlakukan salah satu pasangan kita seperti seorang murid atau santri. Bahwa pasangan itu adalah seimbang dan kesalingan, saling membutuhkan kasih sayang, membutuhkan semuanya. Sehingga kalau itu terjadi, insya Allah keluarga kita akan selamanya dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para catin. Janji kokoh kita tanamkan dalam diri kita, saling cinta, saling jaga, saling ridho, dan saling hormat. Semuanya itu dapat tercapai kalau kita melakukannya dengan jalan dan diselesaikan dengan musyawarah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.